Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram, Sejaya dan rekan saya. Ya, dan saya Prisa Sambodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari daerah Jawa Barat, di mana ada sebuah bus pariwisata bermuatan puluhan mahasiswa terguling di wilayah Puncak Ciloto, Cianjur, Jawa Barat akibat remblong. Ya, sejumlah mahasiswa luka-luka. Bos Oleng pagi-pagi bos Oleng di depan Wisma Haji. Beginilah rekaman video amatir warga setelah bus pariwisata bermuatan puluhan mahasiswa asal Jakarta terguling di kawasan Puncak Ciloto, Cianjur, Jawa Barat. Bus yang melaju dari arah Puncak Bogor menuju Cianjur sempat oleng dan hilang kendali. Namun saat menemukan jalan alternatif, bus langsung banting setir. Lantaran sudah hilang kendali, bus menabrak tebing sebelah kanan hingga terbalik ke sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sebanyak 11 mahasiswa luka-luka langsung dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan perawatan. Kalau saya lihat itu waktu itu kan mobil terguling ya, jadi kelihatan dari roda itu ada keluar asap dari ban dari roda itu. Lantas ada juga kelihatan oli berceceran oli rem gitu ya, itu kayaknya bocor gitu ya. Itu kelihatannya roda belakang itu mengeluarkan asap. Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian, namun dugaan sementara bus mengalami remblong. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sebuah truk ekspedisi penuh muatan terguling menutup badan jalan di jalur Poros Pantura Lamongan, Jawa Timur. Akibatnya sebuah warung rusak dan terjadi kemacetan panjang. Truk ekspedisi penuh muatan ini terguling di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Awalnya truk yang dikemudikan Zainul ini melaju dari Jakarta ke Surabaya. Namun pasca hujan yang mengguyur membuat jalanan licin sehingga truk mengalami oleng dan hilang kendali. Truk pun akhirnya menabrak sebuah warung makan. Itu selip akibat jalan licin. Ketinggian muatan mungkin agak oleng ke kanan. Akhirnya langsung jalur ke kanan. Pindah jalur? Iya, pindah jalur. Nabrak warung bidas, warung kopi, punyanya Bapak Paujan. Nggak ada korban, Pak? Nggak ada korban sama sekali. Ini muat apa? Muat pakaian, mau kirim ke Surabaya. Jadi dibawa, sama-sama remblong. Kita rem leket, belok ke kiri, terus dibawa gini mobil. Nggak ngantuk ya? Oh, enggak. Ini tadi dari mana ini? Dari Jakarta, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun akibat kejadian ini, jalur Pantura mengalami macet panjang karena badan truk melintang menghalangi lalu lintas. Beberapa menit kemudian, lalu lintas kembali normal setelah truk dievakuasi petugas. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jembatan penghubung antar dusun di Bojonegoro, Jawa Timur terputus setelah diterjang banjir bandang. Ya, akibatnya aktivitas warga terganggu hingga harus memutar lebih dari 3 km untuk keluar dusun. Jembatan kayu jati sepanjang 45 meter terputus setelah tak mampu menahan derasnya arus Sungai Tidu di Desa Butoh, Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kondisi diperparah dengan limpahan air dari wilayah hulu atau kawasan hutan jati. Kemarin sore itu jam 3, itu banjir terlalu besar. Jadi bisa dikatakan banjir bandang ini. Itu waktu itu hujan juga? Hujan diiringi hujan, sebelum banjir itu dari selatan itu hujan sangat lebat sekali. Jembatan kayu ini dibangun warga secara swadaya pada 2017. Akibat jembatan terputus, warga harus mencari jalan alternatif dengan memutar sejauh lebih dari 3 km. Sementara itu, aparatur desa setempat mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke pemerintah kabupaten dan berharap jembatan bisa segera diperbaiki. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian 2.000 meter dari puncak kawah dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Ya pemirsa, puluhan pendaki masih terperangkap di sekitar puncak gunung, di mana petugas SAR gabungan juga masih berupaya melakukan evakuasi. Senin pagi tadi, Pegunungan Merapi
Gunung Merapi kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian hampir 2.000 meter dari puncak kawah di Agam, Sumatera Barat. Kolom abu keluar dari puncak kawah gunung dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Sejak kemarin hingga tengah malam, pemirsa, telah terjadi 36 letusan dan 16 hembusan. Sementara melewati tengah malam, telah terjadi 9 letusan dan 43 hembusan. Tugas gabungan masih berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang hingga kini masih terjebak. Sedangkan sebagian pendaki yang sudah dievakuasi dilarikan ke RSUD Padang Panjang untuk mendapatkan perawatan akibat luka bakar. Warga pun diimbau tidak mendekati arah puncak dengan radius 3 km hingga mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker. Sampai pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan MAC Delta, dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Jadi total temuan hari ini sampai pukul 07.10 yaitu berjumlah 14 orang, dan yang perlu dicari menjadi 12. Sebelumnya pada tanggal 3 Desember kemarin pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat erupsi dengan ketinggian mencapai lebih dari 3.000 meter berdurasi lebih dari 4 menit. Suara gemuruh dan dentuman kuat terdengar hingga puluhan kilometer dan membuat warga panik. Hujan batu dan pasir turun di daerah kaki gunung. Hujan abu juga melanda beberapa wilayah di Kota Bukit Tinggi hingga Lubuk Busung, Kabupaten Agam. Gunung dengan tinggi hampir 3.000 meter di atas permukaan laut kini berstatus level 2 atau waspada. Pengunjung atau wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah atau puncak gunung. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait erupsi Gunung Merapi, kita terhubung dengan rekan kami Agus Sulistyo di Posko Batu Palano, Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat siang rekan Agus, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini dari aktivitas Gunung Merapi pada siang hari ini? Baik pemirsa, saat ini saya berada di Posko Batu Palano, Kabupaten Agam, dan untuk saat ini kita melihat di kawasan puncak Merapi masih tertutup kabut tebal. Namun sejak pagi tadi erupsi masih saja terus terjadi. Bahkan untuk saat ini petugas masih berupaya untuk mengevakuasi puluhan pendaki yang masih terjebak di atas puncak. Dan untuk di Posko Batu Palano sendiri, BPBD dan instansi terkait sudah mendirikan posko-posko di lapangan bola yang tidak jauh dari posko utama. Dan juga untuk tim SAR gabungan terdiri dari TNI Polri, Basarnas, BPBD dan relawan ini masih sudah mulai bergerak ke atas Merapi untuk mengevakuasi korban dan mencari mencari para pendaki yang masih terjebak di atas. Dan untuk sebanyak 34 pendaki ini mengalami luka bakar, ini sudah dievakuasi ke RSUD Padang Panjang, sedangkan untuk sebagian lagi sudah ada yang pulang. Bahkan untuk saat ini diperkirakan masih ada puluhan pendaki lagi yang masih terjebak di atas yang masih diupayakan untuk turun. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber kita, Bapak Kennedy, warga Batu Palano. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Awal kejadian kemarin, terus dampak apa lagi, Pak? Ya. Kemarin pada sekitar pukul 14.56 waktu Indonesia Barat, itu terjadi letusan yang diiringi getaran yang cukup mengagetkan kami warga di sekitar Gunung Merapi, khususnya di Nagari Batu Palano. Jadi dampak dari kejadian ini, kami para warga yang masih berada di Sawah Ladang itu langsung berhamburan menuju pemukiman masing-masing. Dan untuk informasi dampak abu vulkanik itu tidak mengenai Nagari Batu Palano. Cuma melewati di Kecamatan Canduang, yaitu ke Nagarian Lasi. Untuk korban sendiri sampai tadi jam 11 pagi menjelang siang,
data yang diterima di posko Wali Nagari Batu Palano, itu yang sudah dievakuasi sebanyak 28 orang. Yang 26 masih dalam proses evakuasi. Terkait dengan berita yang dari BPBD Sumbar yang 11 orang, itu belum ada menerima berita dari posko utama. Terus Pak, untuk aktivitas penduduk sendiri di kawasan itu seperti apa sekarang? Sekarang boleh dikatakan sebagian dari penduduk tidak ada yang beraktivitas di ladang yang mendekati lokasi Gunung Merapi. Cukup ada di rumah dan ada juga dari warga, khususnya para ibu-ibu, menyediakan nasi bungkus untuk para relawan yang terdiri dari pemuda nagari yang ikut terjun ke lokasi membantu tim Basarnas dan BPBD dari Polri. Sekitar pemuda yang turun ke lapangan itu ada 85 atau 75 orang. Yang sekarang sampai saat ini erupsi masih terjadi, Pak. Itu sampai pagi tadi kami dapat berita dari tim relawan, belum ada yang mampu mendekati puncak. Sampai tadi pukul 9 pagi. Masih erupsinya masih sangat tinggi. Oke, Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Rusa, demikian laporan saya dari posko Batu Palano, Kabupaten Agam, dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Agung Sulistyo, Adit melaporkan. Rekan Agung, kami masih menanti update terbaru terlebih tentang evakuasi pendaki yang hingga kini masih terjebak. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Informasinya saat lagi setelah jeda iklan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo, hari ini dimakamkan dan dibawa dari rumah duka di wilayah Serpong Utara ke Mako Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur untuk pemberian penghormatan terakhir. Ya, pemirsa, jenazah Doni Monardo disolatkan di Mako Kopassus yang diikuti oleh petinggi maupun purnawirawan TNI, diantaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Pertahanan Letjen TNI Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI Wiranto, dan Jenderal TNI Hendro Priyono. Selanjutnya, almarhum Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya pemirsa, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat kemarin. Ya, sebelum dinyatakan meninggal, Doni sempat koma dan dirawat di ICU. Almarhum Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963. Doni merupakan keturunan asli Minang, sang ayah merupakan Letkol CPM Nasro Saat dan ibunya adalah Roslina. Masa kecil Doni dihabiskan di Aceh dan saat beranjak remaja ia tinggal di Padang dan bersekolah di SMA Negeri 1 Padang. Setelah lulus, ia memasuki akademi militer mengikuti jejak sang ayah. Di awal karirnya, Doni Monardo langsung terpilih menjadi anggota Komando Pasukan Khusus tahun 1986 sampai 1998. Ia beberapa kali ditugaskan ke berbagai daerah dari Timur Timur, Aceh, dan juga Bali. Pada tahun 2004, Doni ditarik kembali ke pasukan pengamanan presiden, dan sejak saat itu karir Doni terus meningkat. Terlebih saat ia ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perampok Somalia. Pada 2018, Doni Monardo menghentikan karir militernya.
Ia kemudian mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Wantanas tahun 2018 hingga 2019. Setelah itu, barulah Doni menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Maret 2020. Ya, seluruh capres dan cawapres kini tengah mengisi sejumlah agenda kampanye di tanah air. Di antaranya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri peringatan haul di Pondok Pesantren Persulukan Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan warga penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat di Hari Disabilitas Internasional. Ganjar Pranowo berkeinginan agar kaum difabel dapat memiliki kesetaraan dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, akses ruang publik, ekonomi hingga hak suara politik di pemilu 2024. Menurut Ganjar, sebagian dari para penyandang disabilitas masih merasa kesulitan untuk menuju tempat pemungutan suara karena keterbatasan akses. Ganjar meminta pihak terkait penyelenggaraan pemilu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan kaum disabilitas. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ke pasar, Gibran memantau sejumlah bahan pokok yang alami kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, harga bahan pokok akan kembali normal di awal tahun mendatang. Selain itu, Gibran juga berbincang bersama sejumlah pedagang dan membagikan susu serta buku gratis bagi anak-anak di pasar. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri peringatan haul guru ke-21 Sayyidi Syekh Amir Damsar Syarif di Pondok Pesantren Persulukan Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan Anies Baswedan ditemani mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Di hadapan para hadirin, Anies mengaku agar dirinya diberi nasihat, saran bahkan teguran dari para guru-guru. Tim Liputan Anies melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon anggota legislatif DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Partai Perindo Vena Melinda bersama caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 Yekti Murihwiyati menggelar ngopi bareng warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kegiatan kampanyenya kali ini, Vena juga menyerahkan klaim asuransi kepada peserta KTA Partai Perindo berasuransi. Artis ternama Vena Melinda yang juga caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo hadir dalam acara ngopi bareng warga di Desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Yekti Murihwiyati, turut mendampingi Vena untuk menyampaikan program-program unggulan Partai Perindo kepada warga yang hadir. Mereka banyak banget aspirasinya, khususnya ibu-ibu, harga beras naik, pengen sembako lebih terjangkau, bapak-bapak juga tadi banyak memberikan masukan. Ini yang membuat kita lebih siap lagi nanti kalau duduk di DPR RI, provinsi dan juga di kabupaten, sudah tahu apa yang menjadi agenda terdepan. Dukungannya mungkin lebih prefer ke pendidikan, jadi untuk generasi milenial lebih diperbaiki untuk tingkat pendidikannya, atau entah dari beasiswa ke pendidikan ke luar negeri atau ke belajar kemanapun. Yang kedua, selalu dibukakan lapangan pekerjaan. Sementara itu, di Tulung Agung, Vena Melinda mendatangi rumah Siska untuk menyerahkan klaim asuransi. Warga Jalan Yosudarso nomor 46 Kecamatan Tamanan ini merupakan pemegang KTA Partai Perindo berasuransi yang mengalami kecelakaan karena sepeda motornya ditabrak. Sebagai penerima manfaat KTA Partai Perindo berasuransi, Siska mengaku sangat senang dengan adanya bantuan ini. Ada yang menawarkan asuransi gitu, terus saya mendaftarkan dan mendapatkan kartu anggota. Harapannya semakin sukses, semakin jaya, dan semakin baik.
Dalam masa kampanye, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain apartemen dan area pemukiman warga, ledakan bom Israel juga terus menyasar fasilitas-fasilitas kesehatan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews ya. Anda kembali bersama kami. Bank Jatim menggelar Spektaria undian tabungan Simpeda sebagai bentuk penghargaan terhadap nasabahnya. Ya pemirsa, di acara puncak tabungan Simpeda, Bank Jatim memberikan hadiah mencapai lebih dari 6,5 miliar rupiah. Puncak acara undian Simpeda Bank Jatim digelar di Gedung Grand City, Surabaya. Berbagai acara ikut dimeriahkan, diantaranya tari budaya hingga pentas musik. Pengundian pun dilakukan untuk para nasabah yang beruntung yang diawali dengan pengundian hadiah 50 juta rupiah, disusul 100 juta rupiah, dan ditutup dengan pengundian hadiah utama yakni 500 juta rupiah. Nasabah yang beruntung bernama Haryah dari cabang pembantu Wlingi, Blitar, Jawa Timur yang mendapatkan hadiah 500 juta rupiah. Dan alhamdulillah tadi sudah diundi dari yang mendapatkan bantuan, mendapatkan hadiah dari seluruh Indonesia. Dan ini saya sampaikan bahwa Bank Jatim ini posisinya sangat sehat ya, di mana pendapatan dari deposito maupun tabungan juga dengan produk kredit dan layanan jasa keuangannya cukup bagus, dan ini membawa manfaat yang baik untuk perekonomian Jawa Timur. Tabungan Simpeda Bank Jatim memberikan kesempatan pada nasabahnya untuk mengikuti undian hadiah sebanyak 3 kali dalam setahun dengan total hadiah mencapai 6,6 miliar rupiah lebih. Undian ini kita adakan untuk bagi masyarakat penabung Simpeda yang ada di Bank Jatim, ya, supaya mereka itu merasakan manfaat dari adanya menabung di Bank Jatim. Nah, jadi kita juga menyampaikan ke mereka bukan hanya menabung, tapi kita juga memberikan benefit buat mereka. Antara lain kita memberikan mereka hadiah-hadiah gitu loh, bahwa dengan Bank Jatim itu kita nyaman loh, dan juga kita edukasi mereka bahwa Bank Jatim itu juga bisa melakukan transaksi. Kita juga punya mobile banking namanya G-Connect. Kita juga memberikan fasilitas baik untuk fasilitas kredit, apakah untuk kredit rumah, untuk modal usaha, segala macam. Untuk pensiunan pun kami juga memberikan fasilitas. Sebagai bank daerah terbesar kedua di Indonesia, rangkaian kegiatan Simpeda Bank Jatim diharapkan memberikan kepercayaan kepada nasabah agar tetap menjadi pilihan masyarakat. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamedan mengapresiasi gelaran Piala Dunia U17 yang digelar di beberapa titik di Indonesia. Ya, Piala Dunia U17 menjadi modal utama untuk bisa menggelar event besar di kancah internasional. Dalam gelaran pertandingan Piala Dunia U17, animo publik cukup tinggi. Total sudah 500.000 penonton hadir di seluruh pertandingan. Kementerian Pemuda dan Olahraga pun mengapresiasi gelaran Piala Dunia U17. Meski timnas muda baru mendapatkan kesempatan bergabung di Piala Dunia, dari capaiannya pun positif. Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 juga diharapkan membawa keberlanjutan bagi pembinaan pemain timnas Indonesia. Secara umum hasilnya positif. Nah, lebih jauh lagi, spirit dari Piala Dunia U17 adalah untuk menampilkan showcasing talents. Alhamdulillah kita ternyata tidak kekurangan talenta. Kita ada kiper Givari yang bermain bagus, kita ada Kapten Iqbal yang bermain cantik juga, ada Welber Jardim, ada Arkan.
Ini adalah modal utama kita karena FIFA lagi-lagi menyebutkan bahwa Piala Dunia U17 adalah untuk showcasing young talent. Nah, lalu tidak berhenti sampai di situ. Mau dikemanakan talenta kita ini? Idealnya setelah itu bertransisi menjadi pesepak bola profesional, kemudian bermain dengan apik di klub sehingga dia bisa dipanggil di timnas senior, muaranya di timnas senior. Apresiasi juga datang dari FIFA yang menyatakan puas dengan Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia. FIFA puas atas kerja keras pemerintah, PSSI, Pemprov, dan pemerintah kota bekerja keras menghadirkan Piala Dunia di Indonesia. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 memberikan kesempatan Indonesia agar event FIFA lainnya terselenggara di Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.